celakanya lagi, sistem operasi baik Android, iOS, sengaja mengembangkan sistemnya setiap tahun, bahkan setiap bulan ada pengembangan sistem. Itu menjadi usang atau menjadi ketinggalan zaman. Oke guys, kali ini kita mulai lagi dengan isu terbaru ya tentang gadget lah atau produk-produk yang selama ini kita pakai. Pernah ngalamin gini nggak? Misalnya baru beli HP setahun, HP baru muncul lagi, padahal yang baru itu masih bisa dipakai gitu, yang lama masih bisa dipakai. Dan yang baru keluar itu hanya desain yang berubah gitu. RAM-nya naik 1 GB, ya kan, kameranya naik 10 megapiksel, daya tahan baterai naik dikit. Terus harganya cenderung lebih mahal daripada handphone sebelumnya. Terus ada lagi yang kedua, misalnya printer. Cartridge-nya tiba-tiba rusak padahal baru dipakai 6 bulan. Nah, apalagi atau kabel charger handphone misalnya. Baru dipakai seminggu 2 minggu udah rusak, atau bahkan headset itu kan cepat rusak. Atau nih ada kasus misalnya RAM HP nggak bisa ditambah atau diganti, ya kan, nah, Samsung, iPhone atau handphone lainnya. Padahal RAM di laptop dulu itu bisa dirubah kapan saja, setiap hari juga bisa dirubah kalau kita memang menginginkan adanya perubahan di RAM tersebut. Nah, ada lagi misalnya baterai handphone. Dulu di zaman Nokia itu mudah sekali kita buka baterai, kalau habis tolong masukin lagi. Kalau sekarang enggak, susah. Ganti baterainya susah. Dilem seolah-olah lengket dengan handphone, bahkan cover belakangnya itu dibuat permanen. Nah, ini ada apa begitu? Celakanya lagi, sistem operasi baik Android, iOS, kemudian Microsoft, Macintosh, sengaja mengembangkan sistemnya setiap tahun, bahkan setiap bulan ada pengembangan sistem. Agar apa? Agar hardware-nya kita itu menjadi usang atau menjadi ketinggalan zaman. Nah, fenomena seperti ini sebenarnya dalam teori ekonomi ya, teori bisnis sudah dikembangkan ya. Tapi belum terlalu dipahami di masyarakat secara umum. Istilah seperti ini disebut sebagai planned obsolescence ya, atau keusangan terencana. Nah, setiap orang mungkin pernah merasakan hal serupa, apapun gitu ya, semuanya kita kok usang, setahun beli kok usang, ada lagi yang baru gitu. Kok jahat banget ya, seolah-olah kok jahat banget para produsen ini. Dan ini memang sebuah strategi bisnis yang dilakukan oleh industri agar produknya dengan rentang usia pemakaian yang sengaja dibatasi begitu. Jadi setahun habis masa pakainya, setahun habis. Sehingga produk tersebut akan menjadi usang sesuai tempo yang mereka inginkan. Nah, itu bisa ketinggalan zaman. Paling banyak sih ketinggalan zaman gitu ya. Produk baru desainnya lebih bagus gitu. Atau memang softwarenya sudah tidak support lagi dengan hardware yang lama. Jadi gagasan tentang keusangan terencana pernah memang diperkenalkan oleh seorang ahli pemasaran di Amerika, namanya adalah Justus Josh Frederick ya. Jadi Josh Frederick ini memang mengusulkan ada konsep yang namanya mengulang-ulang supaya industri tetap berjalan. Ia menganggap perlu mendorong konsumen mau membeli ulang produk yang selalu ditingkatkan speknya begitu. Kemudian agar selama setahun atau 2 tahun produk tersebut tidak digunakan lagi, supaya memang volume perdagangan ini terus melakukan peningkatan. Kalau diproduksi sekali orang pakai 10 tahun, tentu produsennya merasa tidak berkembang nanti. Nah, hal-hal demikian sebenarnya disadari oleh beberapa negara, misalnya Prancis ya, tahun 2018 itu pernah menggugat Apple. Dia menganggap bahwa Apple secara sengaja memotong usia suatu produk. Dan itu di dalam hukum Prancis itu sebagai sebuah kejahatan. Jadi ketika ada produsen yang memotong usia sebuah produk secara sengaja, itu dianggap sebuah kejahatan. Akibatnya mereka harus membayar ganti rugi sebesar kalau tidak salah 27 juta US dollar ya waktu itu. Nah,
Apa sih dampaknya? Yang pertama, dampak secara ekonomi ya. Kita, bagi orang yang sadar akan fungsi sebuah gadget, handphone atau apa, mereka tidak akan pernah terganggu dengan hal-hal baru begitu. Yang penting fungsinya masih bisa dipakai. Nah, yang berbahaya ini adalah teman-teman yang selalu terikut dengan gaya hidup. Pokoknya kalau misalnya tidak menggunakan yang baru, handphone baru, itu dia akan merasa ketinggalan dengan teman-teman di sekitarnya. Nah, inilah yang sering saya sebut sebagai kemiskinan kultural. Jadi dia merasa miskin ketika dia ketinggalan sebuah produk dengan orang-orang di sekitar. Jadi supaya dia bisa setingkat, maka dia harus membeli produk tersebut sebagai bagian dari upaya untuk mensejajarkan martabat, dalam kutip-kutip martabatnya di hadapan teman-temannya, relasinya. Apa sih dampaknya yang lain? Dampak yang lain adalah terhadap lingkungan ya. Mengganti produk terus-menerus setiap tahun alih-alih memperbaiki akan melahirkan limbah serta polusi yang cukup besar, dan itu akan memicu eksploitasi sumber daya alam yang berlebih ya. Misalnya mengganti handphone yang baru, otomatis kan baterai baru gitu, charger baru, semua itu berasal dari sumber daya alam yang memang digali dari alam. Dengan demikian tentu sangat berdampak negatif terhadap lingkungan. Nah, tahun 2019 ya guys, itu ada sekitar 53 juta ton perangkat elektronik diproduksi secara massal ya di dunia. Data dari Databox di Amerika, ternyata hanya dari 53 juta ton itu hanya 20% diantaranya didaur ulang, digunakan ulang, diproduksi ulang limbah-limbahnya. Sisanya ada 42 juta ton atau 80% itu dibakar. Sisanya kabel charger ya kan, kabel mouse, kabel baterai yang itu dibakar, ditimbun atau dibuang di wilayah perairan begitu, di sungai, di laut, dan itu menjadi persoalan lain begitu. Nah, maka dari itu harus ada kesadaran dari kita bagaimana menyadari hal ini, tidak terganggu dengan perkembangan teknologi, tawaran-tawaran yang sifatnya mengganggu, baik mengganggu lingkungan, mengganggu kantong kita gitu ya. Dan ini susah untuk untuk menghindari hal ini, karena memang dunia kita adalah dunia yang penuh dengan show off gitu ya, berpenampilan bagus dengan handphone yang baru, barang baru, sehingga kita lupa bahwa itu memiliki dampak-dampak yang luar biasa. Nah, bagi kita apa yang harus kita lakukan? Pemerintah khususnya harusnya sudah segera membuat peraturan agar perusahaan-perusahaan ini tidak seenaknya untuk men-downgrade gitu ya produk-produk lama agar terlihat usang, sehingga nanti harus membeli produk yang baru. Dampaknya luar biasa. Demikian beberapa isu yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu di lain kesempatan. Semoga ini bermanfaat bagi kalian semua. Salam. Bye.